Metabolit sekunder adalah senyawa organik yang merupakan hasil akhir atau sisa metabolisme dari makhluk hidup. Kelebihan dari metabolit sekunder yaitu mudah larut dalam air, tidak mudah menguap, tidak meninggalkan residu, cepat terserap oleh bagian atau jaringan tanaman, aman terhadap musuh alami, baik itu predator, parasit maupun parasitoid, aman terhadap lingkungan, lama dalam penyimpanan, mekanisme atau cara aplikasi yang beragam, dan mudah untuk dipadukan dengan cara pengendalian lainnya. Nah, sedangkan kandungan metabolit sekunder sendiri yaitu antibiotika, toksin, enzim pengurai, hormon, antimikroba, dan pendegradasi logam. Sehingga secara garis besar, fungsi dari metabolit sekunder sendiri yaitu sebagai pestisida biologi atau hayati dan sebagai perangsang dan pemacu tumbuh tanaman. Metabolit sekunder yang diproduksi dapat berupa metabolit sekunder jamur dan metabolit sekunder bakteri. Adapun jenis MS jamur yang biasanya diproduksi yaitu MS jamur Trichoderma, Beauveria bassiana, dan Metarhizium. Sedangkan untuk MS bakteri yaitu bakteri Pseudomonas, Bacillus, dan juga Paenibacillus. Dalam aplikasi MS baik itu jamur dan bakteri disesuaikan dengan jenis OPT yang ditemukan di lapangan. Praktek pembuatan metabolit sekunder dilakukan sebanyak 25 liter MS bakteri dan 25 liter MS jamur. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat MS bakteri sebanyak 25 liter yaitu ikan segar sebanyak 500 gram dan terasi udang sebanyak 250 gram. Kemudian dibutuhkan starter bakteri sebanyak 10 tabung. Untuk satu tabung starter bakteri dapat digunakan untuk dimasukkan pada satu dirigen isi 2,5 liter. Sedangkan untuk membuat MS jamur sebanyak 25 liter dibutuhkan bahan yaitu 8 liter air cucian beras per 10 liter air, atau dapat menggunakan tepung beras sebanyak 500 gram. Selanjutnya, air kelapa sebanyak 2,5 liter dan gula merah sebanyak 250 gram. Kemudian dibutuhkan 5 tabung starter jamur. Satu starter jamur dapat diisi pada 2 dirigen isi 2,5 liter media. Adapun proses pembuatan metabolit sekunder bakteri dan jamur yaitu dirigen yang akan digunakan disterilkan terlebih dahulu dengan air bersih dan disinfektan atau menggunakan Baclean. Selanjutnya merebus air sebanyak 25 liter. Setelah air setengah mendidih, kemudian masukkan bahan-bahan yang telah kita sebutkan sebelumnya. Selanjutnya, setelah mendidih dan matang, matikan kompor setelah 10-15 menit dari awal mendidih. Selanjutnya, menyaring media yang telah dibuat dan memasukkan ke dalam dirigen sebanyak 2,5 liter media, kemudian ditutup dirigen dan dinginkan dengan direndam dengan air. Setelah dingin, masukkan starter bakteri dan jamur sesuai dengan media tumbuhnya. Dirigen yang telah berisi media dan starter selanjutnya diletakkan pada shaker yang telah disiapkan. Fermentasi selama 14 hari. Lakukan penggoyangan shaker setiap pagi dan sore masing-masing selama 1-2 jam. Jika dirigen menggembung, buka sesekali kemudian tutup kembali. Apabila tidak menggunakan shaker, dapat dilakukan secara manual dengan menggoyangkan menggunakan tangan. MS jamur siap digunakan jika aroma yang terbentuk seperti aroma fermentasi tape, dan MS bakteri siap digunakan jika aroma yang terbentuk yaitu seperti aroma masam dan tajam, atau setelah 7-14 hari setelah di-shaker. Adapun cara aplikasi untuk MS bakteri dan jamur yaitu untuk MS jamur dapat diaplikasikan dengan melarutkan MS jamur sebanyak 10 ml per liter air. Sedangkan untuk MS bakteri dapat diaplikasikan dengan melarutkan MS bakteri sebanyak 5 ml per liter air. Aplikasinya dapat dikocorkan pada sekitar perakaran tanaman dan dapat disemprotkan pada seluruh bagian tanaman dan bagian bawah daun. Dalam aplikasi MS jamur dan bakteri tidak dicampurkan dengan pestisida kimia dan usahakan bahwa tangki semprot yang akan digunakan dibersihkan terlebih dahulu sebelum melakukan aplikasi MS. Aplikasi MS jamur dan bakteri dapat dilakukan dengan interval waktu aplikasi yaitu 7-14 hari sekali pada pagi atau sore hari. MS bakteri dan jamur dapat disimpan di tempat yang sejuk atau tidak terkena matahari secara langsung dengan lama penyimpanan bisa mencapai 1 tahun.